wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi syawinna lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ilaha minal anbiya'i wal mursalin wa malaikatil muqarrabin wa khususan ila sultani awliya sa'dal qadar dini wa khususan ila sayyidina Muhammad halim sana'azam dafran illa salimar fadallahu nabiyil ahrar rasul furu masayhim afadhu alaina barakat wa syafa'atihim wa liridha'i ta'ala sawanna lahum al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Di antara pembahasan minggu sebelumnya bahwa manusia ini Allah ciptakan daripada tanah. Maka sebagaimana sifatnya tanah berada di tempat yang panas, maka tanahnya pun akan mengeras. Di tempat yang lembut, terkena air hujan, terkena air, tanahnya pun akan menjadi lembut, lembek. Maka begitu jugalah makhluk yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan daripada tanah ini, yaitu adalah manusia, maka sifatnya pun tergantung daripada lingkungannya masing-masing. Kok lingkungannya manusia tersebut ataupun orang tuanya mendidiknya dengan sifat yang keras, maka watak anak ini pun akan menjadi keras. Sebaliknya, kalau anak ini, manusia ini dididik oleh orang tuanya dengan watak yang lembut, bisa jadi watak anak ini pun berubah menjadi lembut. Maka intinya bagaimana kita ini sebagai manusia hendaklah mencari suasana-suasana kebaikan sehingga kita semuanya ini terbawa dengan kebaikan itu. Janganlah kita ini meletakkan diri kita di tempat yang mana tempat
tersebut membuat kita jauh daripada Allah. Di tempat yang mana kita seadanya di situ bisa mendapatkan murkanya Allah. Maka carilah teman daripada orang-orang yang bisa membuat taat kita kepada Allah. Jangan mencari teman dari teman-teman yang bisa menjauhkan diri kita daripada Allah. Khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. Itulah diantara manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada tanah, di antara hikmahnya. Maka kita lanjut ayat selanjutnya, ayat nomor 60. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haqqu min rabbika fala takum minal mumtarin. Al-haqqu tawi ceritane Nabi Isa iku hak, iku bener. Merabbika saking pangerane jenengan Nabi Muhammad. Khabarun tawi al-haqqu iku dadi khabar li mubtada'in marang mubtada mahdhufin kang den buang. Ai amru Isa tegese ceritane Nabi Isa, kejadian Nabi Isa. Fala takum mongko aja ana sinten panjenengan ana iku minal mumtarina saking wong-wong kang ragu. Sakina tegese wong-wong ragu fihi ing dalem ceritane kejadian Nabi Isa. Ayat ini perintah terhadap Rasulullah. Perintah bagaimana? Bahwa kejadian cerita yang terjadi di zamannya Nabi Isa dengan dirinya Nabi Isa itu semuanya adalah hak, benar. Fala takum minal mumtarin. Maka perintahnya Allah terhadap Nabi Muhammad, Nabi kita, janganlah engkau ini termasuk daripada orang-orang yang ragu. Maka sebagian mufassir itu menjelaskan bahwa di sini perintahnya ini adalah terhadap Nabi Muhammad. Tetapi yang dimaksud di ayat ini adalah untuk umatnya Nabi Muhammad. Kenapa? Karena tidak mungkin kalau Rasulullah SAW itu ragu dengan apa yang difirmankan oleh Allah, dengan apa yang diceritakan oleh Allah tentang kejadian Nabi Isa. Maka ayat ini bertujuan terhadap umatnya Nabi Muhammad, menunjukkan bahwa di antara umatnya Rasulullah SAW ini nanti ini akan ada yang ragu dengan kejadian ceritanya Nabi Isa, bahwa penciptaan Nabi Isa itu Allah ciptakan sebagaimana Allah menciptakan Nabi Adam. Inna mathala Isa indallahi kamathali Adam. Bahwa perumpamaan Nabi Isa dalam penciptanya ini adalah seperti Nabi Adam.
kitab yang lain, tafsir yang lain jelaskan minal mumtarin ini di situ dijelaskan bukan hanya ragu, minal musyrikin termasuk orang-orang yang musyrik. Maksudnya bagaimana? Orang tersebut tidak beriman kepada Allah. Sudah jelas diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala, difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Lah kok tidak percaya? Lah sedangkan itu sendiri orang yang dia itu kufur dengan ayat Al-Quran, tidak percaya dengan ayat Al-Quran, maka dia ini adalah kufur. Kenapa? Karena iman terhadap kitabullah ini adalah termasuk daripada rukun-rukun iman. Maka hendaklah kita ini apa saja yang ada dalam Al-Quran ini hendaklah kita yakini semuanya pasti benar. Insyaallah ya. Maka jangan sampai dari hati kita masuk akal ataupun tidak masuk akal apa-apa kejadian yang ada dalam Al-Quran, yang diceritakan, yang difirmankan oleh Allah dalam Al-Quran. Ini kita ini jangan sampai ragu sedikit pun sehingga bisa menjatuhkan diri kita terhadap kekufuran. Penciptaan Nabi Isa tanpa seorang ayah, ya tanpa seorang ayah. Kalau otak kita ya, masa anak kok tanpa ayah kan gitu. Tetapi itu kan firman Allah, maka wajib kita yakin. Lanjut ayat selanjutnya. فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِلَى آخِرِ الآيَةِ. فَمَنْ قَدْ سَفَنَ وَإِكُ حَاجَّكَ debat sapa man ing panjenengan, jadalaka tegese debat sapa man ing panjenengan, minan nasara nyatane saking wong-wong Nasrani, fihi dalam Nabi Isa min ba'di ma ing dalam sa'ise perkara ja'aka kang nekani apa ma ing panjenengan, minal ilmi nyatane saking pengetahuan, bi amri kelawan perkara Nabi Isa, kejadian Nabi Isa, fakul mongko ndika sinten panjenengan Nabi Muhammad, lahu marang wong Nasrani, ta'alau reneo sapa sira kabeh, nadau njaluk sapa kita, abana anak-anak kita, wa abna'akum lan anak-anak sira kabeh, wa nisa'ana lan wong-wong wadone kita, wa nisa'akum lan wong-wong wadone sira kabeh, wa anfusana lan awak dhewe kita, wa anfusakum lan awak dhewe sira kabeh. Fanajma'u mongko ngumpulake sapa kita abna-abna'akum wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum, thumma nabtahil tumuli mubahalah sapa kita, natadarra'u tegese ngrendahake sapa kita, ngrendahake hati sapa kita, fid du'a ing dalam doa. Fanaj'al tumuli dadake sapa kita, la'natullahi laknate Allah 'alal kadzibina ing atase wong-wong kang bohong, bi anna kula kelawan gambarane ngendika sapa kita, Allahumma du Allah
ilaan kula aturi nglaknat sinten panjenengan al-kadiba ing wong kang boro fi sya'ni Isa ing dalem keadaan Nabi Isa. Wa qad ta'ala teman-teman ngajak Nabi sallallahu alaihi wasallam wabdan Najran ing delegasi utusane wong Nasrani Najran lidalika marang kono donga lima marang perkara haju kang debat sapa wong Nasrani Najran ing Nabi fihi ing dalam kejadiane Nabi Isa. Faqalu maka padha ngucap sapa wong Nasrani Najran hatta nandura sehingga ningali sapa kita fi amrina ing dalam urusan kita am perkara kita tumanati ka tumuli nekani sapa kita ing panjenengan. Faqala maka ngucap sapa durajihim wong kang duweni pikirane wong Nasrani Najran wong yang memiliki akal, yang termasuk orang yang cerdasnya mereka. Laqad arabtum yakti teman-teman ngawari sapa sira kabeh nubuwatahu ing kenabiane nabi wa anna ulan teman sedene kelakuan ma bahala ora mubahala sapa kaum nabiyan ing nabi illa halaku kejaba hancur sapa kaum. Lan padha ninggalake sapa kaum sapa wong Nasrani Najran ar-rajula ing wong lanang kang cerdas mau wong sarabulan padha berpaling balik sapa wong Nasrani Najran fatau tumuli nekane wong Nasrani Najran ing nabi wa qad kharaja lan teman-teman metu ma'ahu serta Nabi Siddan Al-Hasan Sayyidina Hasan wal Husain lan Sayyidina Husain wa Fatimah lan Sayyidah Fatimah wa Aliun dan Sayyidina Ali wa qala lan ndika sinten Nabi lahum marang Nasrani Najran idza da'utu nalikane donga sapa ingsun fa aminu mongko ngaminono sapa sira kabeh fa mongko padha nolak sapa wong Nasrani Najran ayyula inu yen to nglaknat sapa wong Nasrani Najran wa salahu lan padha bagusi sapa wong Nasrani Najran ing nabi ala jizyati ing atase bayar jizyah. Rawal serata kaya ngade senang Abu Nu'aimin Abu Nu'aim wa Ibn Abbas senang Sayyid Abbas qala ngendika senang Ibn Abbas lau kharaja lamun metu sapa alladzina wa'ake yubahiluna kang padha mubahala sapa alladzin la rajamu yaktine padha nemu sapa alladzin wong Nasrani Najran la yajiduna yaktine padha nemu sapa Nasrani Najran la yajiduna kang ora nemoni sapa Nasrani Najran malan ing harta wala ahlan lan ora keluarga waru ya lan dewetake lau faradu lamun metu sapa Nasrani Najran lah taraku yaktine padha kebakar sapa Nasrani Najran. Jadi ayat ini menjelaskan bahwa cerita kejadian Nabi Isa ini sudah hak benar. Pasti benar kejadiannya. Kenapa? Sudah diceritakan oleh Allah. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan terhadap Rasulullah. Kok masih ada orang yang tidak percaya selepas mengetahui kalau ini sudah diceritakan oleh Allah, sudah diberitakan oleh Allah? Faqul ta'alau, maka hendaklah Rasulullah SAW ini mengajak mereka untuk bermubahalah. Maka pada waktu itu, dan inilah akhir-akhir daripada
urusan kejadian ketika datangnya utusan delegasi Nasrani Najran daripada permulaan surah Ali Imran, ya sampai ini ceritanya, akhir-akhirnya. Mereka sudah mengetahui kebenaran, tetapi mereka tidak mau membenarkan kejadian Nabi Isa. Maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan terhadap Rasulullah untuk bermubahalah dengan mereka. Apa itu mubahalah? Di antara pengertiannya yaitu adalah doa untuk saling melaknat, itu namanya mubahalah. Maka ketika utusan Nasrani Najran yang jumlahnya mereka ini 60 orang, dan di antara 60 orang itu ada 14 orang yang tokoh-tokohnya mereka, bahkan ada pimpinannya mereka, yaitu yang namanya Aqib, itu diajak mubahalah. Maka ketika itu mereka bingung. Akhirnya ada satu orang laki-laki termasuk orang cerdasnya mereka mengatakan, sungguh kalian telah mengetahui kenabiannya Rasulullah. Bahwa tidak ada seorang kaum pun, tidak ada suatu kaum pun yang dia ini kok bermubahalah dengan seorang nabi, kok dia ini kecuali akan hancur. Maksudnya bagaimana? Maka di antara maksudnya, aslinya orang-orang Nasrani Najran, orang-orang Nasrani yang ada pada waktu itu pun sudah mengetahui kenabian Nabi, mengetahui kebenaran, tetapi tidak mau menerima kebenaran. Sudah tahu salah, tetapi tidak mau mengakui salah. Lebih-lebih lagi dosanya lebih besar. Maka pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil daripada ayat ini bagaimana bahwa kita ini dalam menyampaikan kebaikan sudah pasti ada orang yang tidak bisa menerima ini benar atau baik, tidak langsung menerima secara langsung. Ada orang yang ragu, ada orang yang menolak. Tetapi kalau kita ini sudah benar, yakin kita ini benar, ya kita teruskan, kita sampaikan. Sudah lumayan. Kalau aslinya belum tahu, tidak menerima. Yang parah lagi ini sudah tahu tetapi tidak mau menerima. Kenapa? Karena di antara orang itu tidak mau menerima karena ada sifat angkuh ataupun sombong. Ana khairum minhu, saya lebih baik daripada dia. Maka mudah-mudahan kita semuanya ini terhindar daripada sifat-sifat yang tidak baik, di antaranya sifat sombong. Sehingga bagaimana kebaikan dari arah manapun, kok itu namanya kebaikan, kita bisa menerima. Maka dalam khutbah Jumat kemarin, undur maqala wala tamdur man qala.
lihatlah apa yang dikatakan, jangan sampai kita ini melihat siapa yang mengatakan. Walaupun dia ini kelihatannya jabatannya tingginya kayak apa, solehnya kayak apa, kok merintahkan berbuat kemaksiatan, ya jangan sampai kita ini mentaati. Bahkan orang tua pun kita ini diperintahkan untuk berbakti terhadap orang tua. Bahkan dalam Al-Quran dijelaskan fala taqul lahuma uff. Kita ini tidak boleh berkata terhadap kedua orang tua, sana beli gula, capek. Tidak boleh. Ilatnya apa? Menyakiti. Hanya menyakiti sedikit pun terhadap kedua orang tua tidak boleh. Tetapi kok kita ini diperintahkan maksiat oleh kedua orang kita, maka kita ini wajib untuk menolaknya, tidak mentaatinya. Kenapa? La ta'ata fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan terhadap makhluk di dalam bermaksiat kepada Allah. Salah ya. Dan di antara lagi pelajaran yang dari ayat ini, selain kita ini mengajak orang kebaikan, dia tidak tahu, tidak mau menerima, ada yang sudah tahu benar baik tetapi tidak mau menerima juga. Tetapi puncaknya daripada kita ini mengajak orang kebaikan, yaitu kita ini berdoa kepada Allah. Tsumma nabtahil fanaj'al la'natallahi 'alal kadhibin. Rasulullah SAW menyampaikan kebaikan, menyampaikan ceritanya Nabi Isa, tidak mau menerima, ya udah diajak bahagia. Maka kita ini juga begitu. Kita mengajak orang kebaikan-kebaikan belum bisa menerima, kita berdoa kepada Allah. Ya Allah, ya Allah. Maka pentinglah dalam diri kita ini ada 1-2 doa yang kita handalkan. Ya Allah, jadikan baik orang ini, langsung jadi baik. Pentingnya kita ini melatih doa kita. Ada doa ataupun amalan-amalan yang bisa kita handalkan ketika kita ini menghadapi suatu kesulitan yang kepepet, supaya dipermudahkan, dikabulkan oleh Allah. Ataupun selain doa, kita ini hendaklah ada amalan yang bisa kita andalkan untuk menyampaikan kita kepada Allah, yaitu dengan tawasul. Ada 3 orang kejepit dalam gua, terjebak dalam gua. Pintu guanya tertutup oleh batu sehingga tidak bisa keluar dalam sebuah hadis. Akhirnya 3 orang tadi itu bisa keluar daripada gua dengan asbab amalan-amalan istimewa daripada 3 orang tadi. Maka sekali lagi, selain kita ini mengajak, menyampaikan kebaikan, hendaklah kita ini melatih diri kita dalam doa, dalam amalan, supaya diri kita ini dekat kepada Allah. Selain kita ini mengurus orang lain untuk mengajak kebaikan,
kita juga memikirkan diri kita, bagaimana diri kita ini dekat dengan Allah. Jangan melupakan diri sendiri. Salam ya. Ngajak-ngajak amalan terhadap orang lain, tetapi dirinya tidak mau amalan. Ini salah juga. Allah. Dan di antara pelajaran daripada ayat ini, nad'u abna'ana wa nisa'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum. Pelajaran daripada ayat ini bahwa selain kita ini menyayangi diri kita dalam setiap hal, diri kita ini ingin apa-apa, ingin enak, tetapi selepas kita ini mempunyai seorang keluarga, seorang pasangan istri, maka yang lebih dicintai itu siapa? Diri kita atau istri kita? Lebih mementingkan siapa? Secara umumnya. Supaya nanti saya mati-matian cari duit, yang penting istri saya bisa beli bedak, nah gitu. Yang penting bisa beli beras. Nah, ini adalah fitrah. Selepas punya istri, punya anak. Yang lebih disayangi istrinya atau anaknya? Anaknya, fitrahnya tuh gitu ya. Dulu yang diciumin istrinya, selepas punya anak yang diciumin loh anak. Nah, inilah di antara pelajaran kita. Maka mudah-mudahan kita semua ini bisa menyeimbangkan kita ini cintanya dengan siapapun, tetapi jangan sampai kita ini lupa dengan takwa kepada Allah. Cinta dengan diri kita boleh, cinta dengan istri kita boleh, cinta dengan anak-anak kita boleh, tetapi jangan sampai kita itu dengan cinta terhadap mereka semuanya melupakan hubungan kita dengan Allah. Salam ya. Mungkin cukup itu, ada dimulai barokan. Ya. Memang mubahalah itu dalam sebagian kitab tafsir memang yulainun atau tulain saling melaknat lah intinya. Tetapi mubahalah itu saking, bahkan dalam kitab Hasyiah Sawi ini, walamma kanat al-mubahalah amron nadiman, ketika mubahalah itu kok menjadi perkara yang besar, puncaknya kan, titik-titik terang, orang itu wis mentok bagaimana bisa datang kemenangan dalam kebaikan. Maka lam tusra' ba'dan nabi, mubahalah itu sudah tidak disyariatkan selepas nabi, tidak dianjurkan. Illa bil li'an, kecuali dalam sumpah li'an baina zawjaini, antara suami istri. Maka dijelaskan dalam surah An-Nur ayat 6. Walladzina yarmuna azwajahum wa lam yakul lahum syuhada'u illa anfusuhum fasahadatu ahadihim arba'u syahadatin billah innahu laminas shadiqin wal khamisatu anna la'natullahi alaihi in kana minal kadhibin wa yadra'u
billah innahu laminal kadhibin wal khamisata anna hadaballahi 'alaiha in kana minas shadiqin. Jadi sumpah berhala ini sudah tidak disyaratkan lagi kecuali dalam sumpah li'an. Sumpah li'an itu apa? Suami istri menuduh berbuat hubungan yang setelah hubungan dalam dengan orang lain tanpa ada saksi. Maka bagaimana untuk membenarkan kesaksiannya, untuk membenarkan tuduhannya yang menuduh kalau pasangannya itu berbuat yang tidak baik, itu hal yang keji itu. Maka yang menuduh itu pasangan suami istri itu hendaklah bersumpah 4 kali bahwa istrinya itu memang berbuat demikian. Sumpah yang kelima, kalau istri saya kok tidak berbuat demikian, laknat Allah terhadap saya. Yang kelima, laknat. Tetapi kok memang istrinya tidak berbuat beneran, hanya tuduhan palsu, istrinya boleh membalas. Saya ini tidak pernah berbuat perbuatan keji itu sebanyak 4 kali. Kok saya ini berbuat, kok dia itu memang benar, tuduhan dia benar, saya ini berbuat perbuatan keji itu, maka murkanya Allah terhadap ya wanita tadi itu. Anna ghadabullahi 'alaiha in kana minas shadiqin ya kelima. Maka ketika kejadian ini kok laki-lakinya berani sumpah, perempuannya berani sumpah, maka jadilah kosong, tidak bisa dihukumi. Walaupun aslinya kok laki-laki itu memang benar tahu, tetapi wanitanya memang berani sumpah juga. Berarti aslinya yang bohong itu kan wanita kan? Tetapi urusan batin itu kita serahkan dengan Allah. Kita tidak bisa lagi. Kalau kita ini sebagai yang memutuskan itu. Kan kadang tuduh-tuduhan lahirnya kita ini kan didatangi ataupun hakim yang didatangi gitu. Maka kok dua-duanya kok berani bersumpah, maka kita ini memutuskannya ya kosong-kosong baik-baik lagi. Kok urusan yang perempuan dia itu bohong atau laki-laki nanti yang bohong ternyata bohong, itu berarti urusannya di akhirat nanti. Wallahu a'lam. Ya. Sekilas nanti kalau dalam cerita-cerita kitab itu nanti itu mereka mendatangi seorang hakim. Tapi nanti kita tahqiq lagi dalam kita buka kitab fikih dulu. Insya Allah nanti pertemuan akan datang. Tidak bisa. Mari kita cari di kitab fikih insyaallah. Kita cari dalam kitab fikih. Insyaallah cukup misalnya. Insyaallah. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pagi hari ini kita dapat mengamalkan dan menyampaikan. Ala hadina salihah li kulli niyatin salihah. Jawabna lahum al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين سبحان الله وبحمده سبحان الله أشهد أن لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته